warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Fatimah Zahra Haris dari Prodi Psikologi kelas E semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk UAS, dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang terapi religius khususnya pada pecandu narkoba. Nah, teman-teman, tahapan religius ini tuh bisa kita lihat dari pesantren Suryalaya, yaitu di Desa Tanjung Kerta ya, yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu di Jawa Barat. Kita bisa lihat nih dari pesantren ini, mereka melakukan terapi inabah namanya tuh. Jadi terapi ini tuh dilakukan pada si pecandu narkoba. Lalu tahapan-tahapan dalam terapi inabah ini ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada wawancara awal, yang dimana biasanya si pengguna narkoba ini menceritakan semuanya kepada si pembina. Kenapa si pengguna ini bisa sampai terlibat di dalam dunia narkoba tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada kesepakatan nih si pembina dengan si pengguna tersebut akan dilakukannya terapi inabah selama 40 hari. Lalu yang kedua ada talqin, itu kayak pengajaran zikir gitu. Jadi si pembina ini tuh mengajarkan kepada si pencandu tersebut bagaimana melakukan zikir-zikir di sana. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada tinggal di inabah. Jadi mereka tinggal di inabah tuh melakukan kegiatan kayak sholat, zikir, mandi, dan di sana juga mandinya harus mulai dari jam 2 subuh karena ini juga termasuk dari bagian hidroterapi mereka. Terus yang keempat yaitu ada ceramah. Terus yang kelima yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga dan puasa. Nah, di sini yang keempat ada penanganan lanjutan. Jadi kalau misalkan si A ini gitu ya merasakan ada perubahan atau ada kemajuan di dalam dirinya, lalu si A ini tuh bakalan dikirim ke Suryalaya untuk bertemu langsung wakil dari pesantren tersebut dan meminta restu kepada si wakil tersebut sebelum pulang ke rumahnya. Di sini juga disebut sebagai kayak nge-recharge atau pengisian ulang baterai gitu ya dari keimanan dia tersebut. Dari sini kita masuk ke bagian analisis perspektif Islam gitu ya. Di sini ada 3 ayat yang menjelaskan tentang alkohol, dan setelah ketiga ayat ini datang, maka si alkohol ini tuh dilarang untuk dikonsumsi bagi umat muslim karena alkohol ini memberikan pengaruh buruk gitu ya, memberikan pengaruh buruk kepada si pengguna alkohol ini. Di sini juga ada perspektif psikologi yang menyoroti terapi inabah tersebut gitu ya, dengan penelitian perspektif psikologi bahwa zikir, sholat, dan ritual lainnya itu tuh menimbulkan dampak positif gitu dalam menangani kecanduan narkoba, memberikan kasih sayang juga dan meredakan tekanan emosional. Lalu di sini juga ada perbandingan dengan terapi non-medis lainnya. Seperti yang dikatakan Hagen Haugen membagikan terapi non-medis ke dalam 3 kategori berdasarkan pada fokus intervensi. Yang pertama ada terapi yang berfokus pada intervensi fisik. Yang kedua ada intervensi psikologis. Dan yang ketiga yaitu ada intervensi pada spiritual. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan gitu ya. Kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.